Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Putri Anggreni dan rekan sekelompok saya Lucy Triananda dan Mardia Afifah. Kami mahasiswi Pendidikan Fisika 2019 Universitas Sriwijaya. Materi yang akan kami presentasikan dari mata kuliah Perkembangan Bahan Ajar Fisika ini mengenai gerak parabola dengan dosen pembimbing kami, Bapak Apit Faturrahman SPD MSI PhD dan Ibu Dr. Leni Marlina MSI. Kompetensi. Pada bahan ajar ini kami menggunakan kompetensi inti 3 dan kompetensi inti 4. Untuk kompetensi dasar kami menggunakan kompetensi dasar 3.5 dan kompetensi dasar 4.5. Dan indikatornya sebagai berikut. Adapun tujuan dari pembuatan bahan ajar ini: 1. Siswa dapat menjelaskan apa itu gerak parabola. 2. Siswa dapat memahami vektor posisi kecepatan dalam gerak dua dimensi. 3. Siswa dapat memahami besaran perpindahan, kecepatan, dan percepatan dalam gerak lurus menggunakan vektor. 4. Siswa dapat menganalisis dan mempresentasikan hasil percobaan gerak parabola. 5. Siswa dapat menerapkan gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari. Dari gambar ini, kita dapat melihat seseorang sedang melempar bola basket ke dalam ring. Dari gerakan ini, dapat menghasilkan sebuah lintasan berbentuk lengkungan. Berapakah jarak tempuh bola tersebut dan apakah jarak pelempar mempengaruhi jarak tempuh bola tersebut? Dalam kehidupan sehari-hari, tanpa kita sadari, kita telah menerapkan gerak parabola, contohnya seperti melempar bola. Gerak parabola merupakan gerak dua dimensi. Gerak parabola sendiri ialah salah satu contoh gerak bidang datar, gabungan dari gerak dalam arah sumbu X dan gerak dalam arah sumbu Y. Gerak dalam arah sumbu X merupakan gerak lurus beraturan atau GLB dengan kecepatan konstan, sedangkan gerak dalam arah sumbu Y merupakan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB dengan dipengaruhi percepatan yang konstan berupa kecepatan gravitasi. Besaran-besaran yang terjadi pada gerak parabola. Dari gambar di samping terdapat grafik lintasan gerak parabola yang berbentuk lengkungan. Grafik tersebut terjadi jika bola dilemparkan dengan kecepatan V0 dan sudut elevasi θ. Maka kecepatannya dapat diproyeksikan ke arah sumbu X secara horizontal dan ke arah sumbu Y secara vertikal. Adapun kecepatan yang terjadi pada gerak parabola. Kecepatan gerak parabola terdiri dari dua komponen, yaitu kecepatan horizontal dari arah sumbu X secara vertikal dari arah sumbu Y. Rumusnya V0 sama dengan V0X per cos alpha sama dengan V0Y per sin alpha. V0 sama dengan akar V0 kuadrat X plus V0 kuadrat Y. Selanjutnya, kecepatan awal horizontal dan vertikal sebesar V0X sama dengan V0 cos alpha, V0Y sama dengan V0 sin alpha. Ketinggian maksimum dapat ditentukan dari kecepatan awal. Rumusnya Vt sama dengan V0X atau Vty sama dengan V0Y min Gt. Artinya, Vt sama dengan akar Vtx kuadrat plus Vty kuadrat. Selanjutnya, nilai arah dalam kecepatan. Tan alpha sama dengan Vy per Vx. Percepatan gerak parabola. Gerak parabola yang terjadi pada sumbu X dan sumbu Y. Sumbu Y memiliki kecepatan yang konstan, artinya percepatannya sama dengan 0. Ax sama dengan 0. Karena benda tersebut bergerak secara GLB atau gerak lurus beraturan. Sedangkan pada sumbu Y secara vertikal, percepatannya yang dimiliki yaitu percepatan gravitasi, AY sama dengan G. Adapun percepatan rata-ratanya, vektor ART sama dengan delta vektor V per delta T. Dengan keterangan, percepatan rata-rata dengan satuannya meter per second kuadrat. Posisi benda. Posisi benda setiap saatnya setelah benda bergerak membentuk lintasan parabola atau lengkungan dengan memiliki rumus RT sama dengan XT plus YT sama dengan T sama dengan XT I plus YT J. I dan J merupakan vektor satuan. Kemudian komponen posisi benda arah horizontal sumbu X adalah dengan
dengan rumus xt sama dengan V0 cos theta T. Komponen posisi benda pada sumbu Y dengan rumus gt sama dengan V0 dalam kurung sin theta T min setengah gt kuadrat. Posisi benda dan tinggi maksimum pada gerak parabola dapat kita lihat pada gambar di samping. Posisi benda xy pada gerak parabola dengan titik tertentu yaitu x sama dengan V0x plus t, y sama dengan V0y dikali t min setengah gt kuadrat. Tinggi maksimum merupakan posisi tertinggi benda atau bola saat dilemparkan di udara dan terjadi ketika Vy bernilai 0. Maka rumusnya y maksimal sama dengan V0 sin alpha kuadrat per 2g atau y maksimal sama dengan setengah gt kuadrat. Untuk jarak yang ditempuh benda ketika berada di ketinggian maksimum yaitu xy maksimum sama dengan V0 kuadrat sin 2 alpha per 2g. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tinggi maksimum yaitu Ty maksimal sama dengan V0y per g. Ty maksimal sama dengan akar 2h per g. Baiklah, sekarang kita akan bahas tentang analisis vektor pada gerak parabola. Jadi, ada yang namanya itu vektor satuan. Vektor satuan ini mempunyai panjang atau besar yang sama dengan 1. Pada vektor satuan, ketika dia berada di bidang, maka terdapat komponen X dan komponen Y. Di mana pada saat di komponen X atau sumbu X, vektor satuannya itu dilambangkan dengan I yang di atasnya ada seperti segitiga. Dan pada komponen Y atau sumbu Y, dia dilambangkan dengan J, dengan atasnya ada seperti segitiga juga. Selain vektor satuan, ada yang namanya vektor posisi. Jadi pada vektor posisi ini, dia bertujuan untuk menyatakan posisi dari titik pada suatu bidang di gerak 2 dimensi. Vektor posisi ini dilambangkan dengan R vektor atau R yang di atasnya ada seperti tanda panah. Rumusnya itu ketika dia berada di bidang 2 dimensi, R vektor sama dengan XI ditambah dengan YJ. Jadi I dan J itu merupakan vektor satuan. Selain vektor posisi, terdapat juga vektor kecepatan. Jadi vektor kecepatan, dia menyatakan kecepatan di bidang 2 dimensi tersebut. Jadi pada vektor kecepatan ada yang namanya Fy dan Fx. Jadi Fy itu merupakan kecepatan pada sumbu X dan Fx itu merupakan kecepatan pada sumbu X. Rumus untuk Fy itu sendiri ialah V0 ditambah A kali T. Jadi ketika misalkan ada bola yang jatuh dari yang mengelinding lalu jatuh ke tanah, nah itu V0-nya itu bernilai 0, dan misalnya kita anggap percepatan itu ketika dia ke atas itu positif dan ketika ke bawah itu negatif, maka rumusnya akan berubah menjadi V sama dengan min GT. Jadi untuk komponen vektor itu ketika kita mencari vektor untuk kecepatan setiap titik lintasan, rumusnya itu adalah Fxi ditambah dengan Fyj. Untuk rumus kecepatan di sumbu X itu F0x sama dengan V0 cos alpha dan V0y sama dengan V0 sin alpha. Jadi pada sumbu X itu merupakan gerak lurus beraturan, sedangkan pada sumbu Y itu merupakan gerak lurus berubah beraturan. Selanjutnya yaitu perpindahan. Jadi perpindahan ini merupakan perubahan posisi pada waktu tertentu. Jadi misalnya pada T1 kita berada di R1, kemudian pada R2 kita telah berubah posisi ke R2. Maka lambang dari perpindahan ini yaitu delta R vektor. Untuk rumusnya secara matematis, perpindahan sama dengan R2 vektor dikurang R1 vektor sama dengan X2 dikurang X1 I ditambah dengan Y2 dikurang Y1J, di mana I dan J itu merupakan vektor satuan. Sedangkan untuk besar perpindahan itu merupakan akar X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Jadi untuk analisis vektor sampai situ dulu. Selanjutnya kita bahas tentang penerapan gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari. Jadi beberapa contohnya itu ada pada gerak parkour, terus permainan bola basket saat kita melempar bola tersebut ke dalam ring, dan gerak peluru. Jadi masing-masing gerak ini kita harus memperkirakan kecepatan dan sudut elevasi tertentu. Jadi secara vektor, kecepatan peluru itu adalah resultan dari kecepatan pada sumbu X ditambah dengan kecepatan dari sumbu Y. Jadi V0 sama dengan V0x ditambah V0y. Oke, kita langsung aja masuk ke contoh soal biar lebih mengerti lagi ya. Jadi contoh soalnya itu sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan awal V0 sama dengan 100i ditambah 50j meter per sekon dan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. A. Tentukan kecepatan peluru pada saat T sama dengan 4 sekon, dan B. Tentukan besar kecepatan dan sudut arah peluru. Jadi di sini kita ketahui bahwa kecepatan awal atau V0 itu 100i ditambah 50j meter per sekon dan gravitasinya itu 10 meter per sekon kuadrat. Jadi kita langsung jawab saja. Untuk pertanyaan A, kecepatan pada saat T sama dengan 4 sekon ya.
itu kita masukkan ke rumusnya, kecepatan sama dengan V0xi ditambah V0y dikurang GT/J, di mana I dan J merupakan arahnya ya, atau vektor satuannya. Jadi VT sama dengan, kita masukin nilainya 100I ditambah 50 dikurang 10 kali 4 J ya. Jadi 50 dikurang 10-nya itu dalam satu kesatuan, baru dikali dengan 4J, sama dengan 100I ditambah 10J meter per sekon. Jadi itu merupakan kecepatan peluru saat T sama dengan 4 sekon. Untuk soal B-nya, itu besar kecepatan peluru, kita masukkan rumus besar kecepatan ya. Jadi rumus besar kecepatan itu adalah akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Jadi X dengan Vx dan Vy ini didapat dari yang nomor A sebelumnya ya. Jadi kita masukkan nilainya. Jadi besar kecepatan sama dengan akar 100 kuadrat ditambah 10 kuadrat sama dengan 100,5 meter per sekon. Sedangkan sudut arah peluru adalah tan theta sama dengan Vy per Vx sama dengan, kita masukkan nilainya 10 per 100, sehingga didapatkan tetanya adalah 5,7 derajat terhadap sumbu X positif. Jadi besar kecepatan peluru adalah 100,5 meter per sekon dan arah tetanya adalah 5,7 derajat terhadap sumbu X positif. Selanjutnya, kita bahas latihan soal. Untuk yang pertama, ini merupakan bentuk pilihan ganda ya. Jadi soalnya itu berbunyi, sebuah peluru ditembakkan hingga mencapai jarak terjauh 500 meter dengan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Sudut elevasi yang terbentuk sebesar 45 derajat. Kecepatan awal peluru sebesar titik-titik meter per sekon. A 50 akar 2, B 60, C 70 akar 2, D 80, E 90 akar 2. Jadi dari soal ini diketahui bahwa jarak terjauh atau X-nya itu sama dengan 500 meter. Percepatannya adalah percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Dan tetanya itu 45 derajat. Jadi untuk pertanyaan ini yang ditanyakan yaitu kecepatan awalnya. Untuk menjawabnya kita langsung masukkan saja ke dalam rumusnya. Kita masukkan rumus jarak terjauh, X sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per G. Kita ubah bentuknya menjadi V0 kuadrat sama dengan X dikali G per sin 2 theta. Jadi kita masukkan nilainya. V0 kuadrat sama dengan 500 dikali 10 dibagi sin 90. Karena 2 dikali 45 ya, jadi sin 90. Kita jumlahkan, jadi V0 kuadrat sama dengan 5000 per 1. Mendapatkan V0-nya, maka kita akarkan nilai tersebut sehingga didapatkan V0 sama dengan akar 5000. Jadi V0 sama dengan 50 akar 2. Sehingga jawaban yang benar adalah A, soal esai. Jadi soalnya itu berbunyi, seekor hiu berenang dengan kecepatan 3i plus 5j meter per sekon. Hiu tersebut mempercepat gerakannya selama 4 sekon, sehingga kecepatannya berubah menjadi 19i plus 17j meter per sekon. Tentukanlah komponen percepatan dan besar percepatan hiu tersebut. Jadi dari soal ini kita ketahui bahwa V0-nya itu 3i plus 5j meter per sekon, dengan VT-nya itu 19i plus 17j meter per sekon, dan perubahan waktunya itu 4 sekon. Jadi yang ditanya itu komponen percepatan atau vektor percepatannya dan besar percepatan hiu tersebut. Jadi untuk menjawab soal ini kita masukkan rumusnya terlebih dahulu. Jadi rumus A itu sama dengan delta V per delta T, di mana delta V itu adalah VT dikurang V0. Jadi kita masukkan ke dalam rumus ini, A sama dengan VT dikurang V0 per delta T. Kita masukkan nilai-nilainya. A sama dengan 19i plus 17j dikurang 3i plus 5j meter per sekon, dibagi dengan perubahan waktunya itu 4 sekon. Jadi A sama dengan 16i plus 12j per 4. Jadi kita dapatkan bahwa komponen percepatannya itu sama dengan 4i ditambah 3j meter per sekon kuadrat. Untuk mencari besar percepatannya, maka itu adalah akar penjumlahan vektor percepatan kuadrat. Jadi besar percepatan adalah akar 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Sehingga dapatkan bahwa vektor percepatan atau komponen percepatannya adalah 4i plus 3j meter per sekon kuadrat, sedangkan besar percepatannya adalah 5 meter per sekon kuadrat. Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan.